Hai, tanggal 9 November 2024 merupakan ulang tahun pernikahan Mamong and Papa Boleh Gemes and Family yang ke-5 tahun. Jadi kami rayain di Maroko. Ikut yuk! De l'aéroport de Marrakech, Ménara. Nous vous invitons à placer vos bagages les plus habituellement qui coûtent 55 euros. Elle est à 99 euros. Sur Amazon, elle est à 90 euros. J'ai vérifié ce matin. Et on vous la propose 5 euros également. C'est une très très belle économie. Très élégante. Ryan zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Ryan. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya sampai juga di tempat kita nginep. Kita sengaja pilih Riyadh karena arsitektur tradisional Maroko yang cantik banget. Yeay, welcome drinknya Moroccan Tea. Moroccan Tea biasanya disajikan dengan 3 ronde teh yang rasanya berbeda-beda. Ronde pertama, bitter as death. Ronde kedua, strong as life. Ronde ketiga, sweet as love. Riyadh adalah rumah tradisional Maroko yang memiliki halaman tengah atau halaman dalam, biasanya dikelilingi oleh bangunan dengan arsitektur khas Maroko. Kata Riyadh berasal dari bahasa Arab Riyadh yang berarti taman. Kita room tour yuk guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawi. Marrakech. Marrakech. Bibil, dis-moi des zikir. Without talking anything that good. Already tired. Which one you got? Yay, dinner time. Akhirnya guys, bebas pilih restoran yang recommended tanpa takut gak halal. Senang banget. Aku aja yang mama. Salah satu alasan kenapa Boleh Gemes and Family pengen banget ke Maroko adalah karena negara Islam. Jadi makanannya terjamin halal dan rasanya sesuai sama lidah orang Indonesia. Psst, jangan salah, papanya Ryan seleranya sama kayak orang Indonesia loh. Restoran ini makanannya enak dan desain interiornya cantik. Hey, Ryan and Mama, what's that? Wih. Ryan and Mama, where are we? What's that? You like it? Desain interior Maroko sangat unik dan cantik karena perpaduan pengaruh dari budaya Arab, Berber, Moor, dan Mediterania yang menggabungkan unsur-unsur dari Spanyol, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Still dancing, you're sleepy. Sleepy Ryan. Yeah. Untuk kuliner, Maroko memiliki kekayaan kuliner yang khas dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan rempah-rempah. Beberapa makanan tradisional Maroko yang terkenal adalah couscous dan tagine. Di restoran ini kita suka banget sama menu beef with caramelized apples. Wajib coba kalau kalian ke Marrakesh ya. Yep, kenapa? Ahora vamos a cambiar el peso de una pierna. Una mano sube y luego hacia la otra pierna. Mano sube.
Sube mano baja las manos están sin Lo, Morocco or Bali? sistema circulatorio. Estado natural de sistema energético. Hari ini kita akan jalan-jalan di Medina. Medina adalah ibu kota Islam kuno yang ada sejak abad ke-11, dikelilingi oleh benteng dan gerbang sepanjang 16 km. Medina ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985. Di Medina terdapat diantaranya beberapa suk atau pasar, Jemal Fina, Masjid Qutobiyah, Le Jardin Secret, dan Madrasah Ben Yusuf. Lihat yuk! Sekarang kita udah sampai di Souk. Souk tujuan utamanya Mama, karena Mama suka banget sama merancang interior design. Souk di Marrakesh adalah salah satu pasar tradisional terbesar dan paling terkenal di Maroko. Souk ini menawarkan berbagai macam barang, termasuk rempah-rempah, karpet khas Maroko, perhiasan, pakaian tradisional, tembikar, dan lampu khas Maroko. Untuk membeli, kalian harus bisa negosiasi harga ya. Harga awal biasanya cukup tinggi, jadi pembeli diharapkan untuk menawar. Souk bersejarah ini sudah ada sejak abad ke-11, sejak masa dinasti Almoravid, dan telah menjadi pusat perdagangan penting selama berabad-abad. Lumayan, ayo. Souk di Medina ada 18 yang terbagi berdasarkan barang yang dijual. Beberapa area khusus di souk dikhususkan untuk barang tertentu, seperti souk semata untuk sandal kulit dan souk El Athari untuk rempah-rempah dan parfum. Sì, credi. Masih di area Medina, sekarang kita di Jemal Fina, tempat kamu bisa lihat atraksi khas Maroko. Jemal Fina diakui sebagai UNESCO Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak tahun 2001. Sekarang kita sudah sampai di Masjid Qutobiyah. Masjid Qutobiyah adalah masjid terbesar di Marrakesh. Masjid Qutobiyah dibangun segera setelah penaklukan Marrakesh pada tahun 1147 atas perintah Khalifah Almohad Abd al-Mumin. Namun, karena perlu dilakukan rekonstruksi lengkap untuk memperbaiki arah kiblat, akhirnya pembangunan baru selesai dibangun pada masa pemerintahan cucunya, yaitu Yaqub al-Mansur sekitar tahun 1199. Sayangnya, turis hanya bisa melihat bagian luar dari masjid ini saja, guys. Banyak produk di souk dibuat dengan teknik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya unik dan berkualitas tinggi. Oh, you can pray here. Le Jardin Secret atau Secret Garden. Le Jardin Secret dibangun lebih dari 400 tahun yang lalu. Taman ini merupakan bagian dari kompleks istana yang mencerminkan arsitektur Islam dan budaya taman tradisional Maroko. Kompleks ini pertama kali dibangun pada era dinasti Sadian, yaitu abad ke-16 hingga ke-17, ketika Marrakesh mengalami perkembangan besar sebagai pusat kekuasaan. Namun, setelah runtuhnya dinasti Sadian, bangunan ini mengalami kerusakan dan ditinggalkan. Pada pertengahan abad ke-19, Qaid Ubihi, seorang pejabat tinggi yang dekat dengan Sultan Alwid, membangun kembali kompleks ini sebagai  sebagai kediaman pribadi mewah dengan taman yang luas. Pada pertengahan abad ke-19, Qaid Ubihi, seorang pejabat tinggi yang dekat dengan Sultan Alwid, membangun kembali kompleks ini sebagai kediaman pribadi mewah dengan taman yang luas. Pada pertengahan abad ke-19, Qaid Ubihi, seorang pejabat tinggi yang dekat dengan Sultan Alwid, membangun kembali kompleks ini sebagai  kediaman pribadi mewah dengan taman yang luas.
Lemon. Everything is Dede, everyone is Dede, Raya. Burp. Blup blup. Halo. Di Lejatang Sekre terdapat dua taman utama. Pertama, Taman Islam, yaitu simetris dengan elemen air dan tanaman hijau, mencerminkan konsep surga dalam Islam. Yang kedua, Taman Eksotik, menampilkan koleksi tanaman dari seluruh dunia. Selain itu, terdapat menara yang dapat dinaiki untuk melihat panorama Medina Marrakesh. Sistem irigasi yang digunakan di Lejatang Sekre adalah sistem irigasi tradisional Ketara yang masih digunakan hingga kini. Qu'est-ce qu'il y avait dans mes cheveux là? Akhirnya kita sampai di destinasi terakhir untuk hari ini, yaitu Madrasah Ben Yusuf. Madrasah Ben Yusuf adalah madrasah yang dulunya merupakan sekolah Islam terbesar di Afrika Utara, dan sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Madrasah ini dibangun pada abad ke-14 oleh Sultan Marinid Abu Yunan Faris. Awalnya dibangun sebagai sekolah agama untuk studi Islam, tetapi juga berfungsi sebagai masjid dan perpustakaan. Pada abad ke-16, madrasah ini diperluas oleh Sultan Ahmad Al-Mansur yang menambahkan halaman besar dan menara. Dada, he's waving dada now. Pada abad ke-18, madrasah ini kemudian ditinggalkan dan mulai rusak. Pada abad ke-19, madrasah ini diperbaiki oleh Sultan Alawid Mulai Hasan I dan dibuka kembali sebagai sekolah Islam. Maghrib. Who is this so happy? Kesuk lagi. Oke, baik. Masyukurin dulu guys. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya di Marrakesh. Kalau kalian suka konten seperti ini, please subscribe, like, comment, and share. Kita akan buat lebih banyak lagi. Merci beaucoup. Au revoir.